Dalam episode ini kita akan mempelajari tentang manajemen layer. Jadi biasanya ketika misalnya login dan register ataupun forgot password, itu kan biasanya tidak mempunyai menu di atas. Nah, ketika misalnya kita sudah masuk ke homepage ataupun sudah masuk ke aplikasi kita, harusnya navigasinya ada ya, tapi ketika misalnya login dan register itu tidak ada. Nah, itu akan kita pelajari sekarang. Yang pertama, jika kita lihat pada resources view, di sini ada welcome dan silakan hapus karena tidak membutuhkannya lagi. Kita butuh beberapa file di sini. Pertama home.php untuk testing saja. Dan di sini kita buat satu folder dengan nama layer, di dalamnya kita buat app.php. Yang dimana nanti dia akan extend ke base.php yang akan kita buat sekarang. Oke. Dan kita juga mempunyai sini out.php. Nah, nanti kedua dari out ataupun app ini akan extend ke base.php. Sekarang coba kita buat di sini seperti itu saja. Dan pastinya di sini kita buat title. Jika ada titlenya maka akan muncul. Jika tidak ada dia akan default ke config app name. Kita akan copy langsung dari Bootstrap CDN-nya. Kita scroll ke bawah dan kita copy apa yang ada di sini. Kita paste di sini. Tidak butuh kita JavaScript di sini segala. Dan coba dulu hover into dokumentasi dan kita cari di sini untuk navbar. Ya, kita klik. Dan kita bisa copy aja navbar basic yang ada di sini. Kita copy dan kita paste tepat di new file, pastinya di luar layer, bukan di shell kita buat ya. Kita buat sini komponen karena kita akan menggunakan Anonymous komponen nantinya ya. Navbar.php kita paste di sini. Tadi dulu kita tidak butuh form, kita tidak butuh li item yang disable, kita juga tidak butuh drop down. Yang kita butuhkan hanya ini saja. Dan sekarang kita bisa ganti ini menjadi config app name. Oke, maka akan default ke config app name kita nantinya. By the way, kita akan copy URL ini, kita akan paste di bawahnya. Jadi kita mempunyai dua URL di dalam div ini ya. Yang pertama kita mempunyai MR auto dan yang kedua tidak butuhkan. Sehingga jika kita refresh di browser dia akan side by side. Jika kita refresh, ya view welcome tidak ditemukan hanya karena kita tidak mempunyai belum apanya ya setup untuk rootnya. Tapi yang jelasnya sekarang kita akan pergi ke app.php, extend, layer, base. Dan di sini kita buat section, content. Dan kita tutup di sini end section. Sorry, di sini harusnya bukan content tapi body. Terus di sini kita buat yield content. Nah, jadi nanti kita harus membuat yield body ini pada base.php yang ada di sini. Coba dulu kita buat di sini. Ya, yield body. Oke. Sekarang tugas kita adalah memasukkan navbarnya di sini. X navbar. Ketika misalnya Anda menggunakan Laravel 6, pasti Anda buat sini seperti itu. Anda target komponen navbar. Cuman karena Anda menggunakan sudah Laravel 7 ke atas atau sampai sekarang Laravel 8, maka itu di sini X navbar, maka dia akan sama saja hasilnya. Coba dulu kita buat web.php yang ada di root pastinya. Root web.php. Nah, di sini coba dulu kita simple aja. Kita hapus dulu semuanya. Kita buat sini root view. Kita buat ke homepage dan di sini kita buat home. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita refresh di browser, harusnya kita sudah mendapatkannya. But it's not working exactly what we want, kan? Kenapa seperti itu ya? Coba dulu kita lihat pada home.php apakah sudah extend? Ternyata belum. Coba kita extend di sini layer up dan kita buat di sini section content pastinya dan di sini kita buat end section. Kita buat sini home. Kita refresh. Ini yang kita dapatkan. Cool. But coba dulu untuk navigasinya kita kasih dark dan di sini kita buat primary. Sehingga kita dapat seperti ini. Cool. Tapi yang pastinya kita akan pergi ke app.php, kita buat di sini empty 4 misalnya. Sehingga kita melakukan space antara atas dan bawah. Terus di home.php kita bisa buat masing-masing container seperti itu. Ya. Sebenarnya kita tidak fokus di desain di sini, tapi makanya saya menggunakan Bootstrap jadi supaya Anda langsung get into the core kan gitu. Oke, jika kita lihat di sini sudah berhasil home dan jika kita misalnya nanti klik yang ada di sini bisa ya. Coba kita pergi ke navbar, kita persiapkan dua apa yang kita butuhkan. Kita buat di sini dashboard. Dan untuk home ini kita hilangkan aktifnya, ini juga kita hilangkan aktifnya, dan ini kita ganti menjadi pastinya register. Dan pastinya ini kita buat register, dan di sini kita buat login, ya. Basic lah ketika misalnya Anda menggunakan Laravel UI. Kita copy, kita paste di bawah, dan di sini pasti kita buat nama kita saja dulu daripada yang lain-lain. Nanti kita akan membuat dinamik dia berdasarkan authenticated user. Logout dan di sini kita buat logout. Kita refresh di browser, kira-kira ini yang kita dapatkan. Macam yang di spec kan gitu. Dan di sini ada dashboard, di sini ada home. Kita akan mempelajari nanti bagaimana cara memprotect page juga. Kita akan mempelajari nanti bagaimana tentang middleware juga. Untuk sekarang kita kunjungi register, ini belum bisa. What happened? Yang pertama di sini salah URL register. Coba dulu kita lihat. Ya di sini register harusnya.
Oke. Sekarang coba kita ulangi lagi, kita klik register, ini pasti not found. Kenapa seperti itu? Hanya karena jika kita lihat pada Laravel Fortify, ya, di sini kita belum publish vendornya. Maka coba dulu, kita sudah menginstal memang, tapi kita belum publish. Kita copy, dan kita paste di command line kita. Sehingga jika kita lihat sekarang dia publish semuanya. Oke, sekarang tugas kita adalah view untuk registration-nya. Karena ini untuk login-nya, dan ada juga untuk registration-nya. Ya, ini dia. Dan tidak ada salah jika kita implementasikan sekarang semuanya ya. Kita copy, dan kita paste tepat di Fortify Service Provider yang ada di App Provider, Fortify Service Provider. Kita paste tepat di sini. Ini untuk login-nya, dan kita akan lanjut untuk registration-nya. Maka di sini register. Ya, tugas kita sekarang adalah dipinta untuk membuat folder out dan juga di dalamnya ada login dan register. Oke, di sini kita buat out login.php dan pastinya di sini extendnya itu ke layout out ya. So kita buat sini layout out dan kita buat sini section content dan end section pastinya. Dan di sini kita buat misalnya login dulu, kita pasti buat dalam container ya. Kontainernya ya kita copy dan kita paste di new file pastinya register.php. Di sini kita buat register. Kita refresh di browser, tetap aja seperti itu. Kenapa? Padahal kita sudah mempunyai view-nya kan. Nah, oleh karena itu kita harus meregistrasikannya di config app.php. Ya, kita scroll ke bawah. Di sini belum ada yang namanya Fortify Service Provider. Kita copy, kita paste. Di sini kita buat Fortify Service Provider. Jika sudah, sekarang kita pergi ke Fortify Service Provider dan di sini jika kita lihat masih login view, ya kan harusnya di sini register view. Ya, jika kita refresh di browser sekarang, kita sudah mempunyai register pastinya, but it's not working. Kenapa seperti itu? Hanya karena pada out, jika kita lihat pada out layout-nya yang ada di layout out, di sini belum ada extend apa-apa. Kita copy apa yang ada dalam app.php, kita paste di sini. Dan akbarnya kita hilangkan, ini juga kita hilangkan. Sebenarnya bukan kita hilangkan ya, kita buat di sini di flex atau kita bisa buat row juga di sini. Row, di sini kita buat justify content center. Jika kita refresh di browser, yang kita lihat kira-kira seperti ini saja. Namun kita buat di sini ph 100 sehingga kita buat di sini align item center. Dan di sini kita bisa buat call md6 atau 5 juga bisa ya. Kita buat di sini 5. Dan pastinya di sini nanti kita buat car. Tapi untuk sekarang ini udah fine. Kalau kita refresh, maka harusnya kita dapat register di sini. Cool. Tapi mungkin Anda tidak jelas di sini melihat apa yang terjadi. Tapi seandainya saya pergi ke register.php, di sini hilangkan kontainernya dan coba dulu di sini kita buat car dan car header di sini dengan register. Kita buat di sini bodinya ya. Coba kita buat di sini just lorem aja. Kita refresh. Kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Nantinya login begitu juga harusnya. So kita copy apa yang ada di sini, kita paste pada login.php yang ada di sini. Ini kita buat jadi login. Dan sekarang jika kita refresh di browser, kita pergi ke login, harusnya kita sudah mendapatkan login juga di sini. Which is cool. Ini yang kita mau. But untuk title-nya coba dulu kita isi di sini. Title login. Dan untuk registernya belum juga kita buat. Kita copy aja biar cepat dan kita paste di sini. Register. Kita refresh. Maka di sini login. Jika kita pergi ke register, maka dia sudah register. Sekarang coba dulu kita persiapkan di sini semacam menu untuk ke homepage ya. Coba dulu kita pergi ke mana ya? Ke outlet pastinya. Coba kita tutup semua biar supaya Anda tidak pening kali. Out.php. Di sini kita buat ya. Ya coba kita buat ABC, kita refresh. Ini yang kita dapatkan. Cool. Jika Anda lihat sekarang saya di laravel.com dan coba dulu kita inspect elemennya. Pada logonya pastinya dan kita klik anchor di sini, ya dia menuju ke sana ya. Coba dulu ini kita copy dan kita paste di sini. Seperti itu. Sehingga kita dapat ini. Oke. Sekarang kita klik pack source. Kita copy semua SVG yang ada di sini. Jika sudah kita paste tepat di sini. Alright, jika sudah sekarang kita refresh di browser harusnya ini sudah berhasil ya. Kita close dulu semuanya, kita refresh. Maka jika Anda di sini sudah ada logo Laravel-nya. Cool. Dan pastinya kita ingin membuat dia tag center, maka di sini center. Itu kelas utility dari Bootstrap ya, bukan Tailwind. Jika kita refresh di browser harusnya dia sudah center dan kita juga butuh margin ke bawah. Kita buat 4, cool, 5. Cool, itu yang kita mau. Dan sekarang sebelum SVG ini kita akan buat anchor untuk menuju homepage
ya, sehingga kita bisa klik nanti dia ketika misalnya kita ingin ke homepage, ya. Oke, sekarang kita refresh di browser, kita klik, maka dia pergi ke homepage. Kita klik login, maka di sini sudah juga logo Laravel-nya. Oke, very cool. But kita harus ganti dulu ini kalau MD 5 menjadi 4 harusnya ya. Kita refresh. Iya, kira-kira seperti itu yang kita mau. Kita register, kita login. Oke, very cool. Anda bisa replace dengan logo Anda sendiri ya. Di sini saya menggunakan logo Laravel hanya karena ya tidak ada logo kita di sini. Maka saya copy aja dari Laravel website. Oke. Ya, saya rasa di video selanjutnya kita langsung saja meregistrasikan usernya. See you soon.